تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia. Kedapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantung hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara
Sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang Anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia nggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah memaafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم